Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Papan Tulis Digital Ibu Widi. Masih di materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka, bab 4 yaitu tentang gerak dan gaya. Namun ini adalah video part 2 ya. Jadi video part 1-nya kita bahas tentang gerak dan video part 2-nya kita khususkan membahas materi tentang gaya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Simak sampai habis ya. Apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Ada banyak sekali contoh gaya yang sering adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gaya dorong ketika seseorang sedang mendorong meja atau mendorong troli. Kemudian ada gaya magnet, gaya tarik-menarik antara magnet dengan paku yang ada di sekitar. Kemudian ada gaya gravitasi yang menyebabkan buah jatuhnya itu ke bawah bukan ke atas. Ada gaya untuk menghentikan mobil yang sedang melaju atau sedang direm. Kemudian yang di bawah ini itu ada dua orang yang sedang melakukan tarik tambang. Berarti ada gaya tarik antara kedua orang tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh gaya yang sering adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Masih dengan konsep dasar gaya, tadi Ibu Widi bilang kalau gaya itu dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Maksudnya seperti apa ya? Nah, perubahan arah. Contohnya adalah ketika kita sedang menendang bola, bola yang menggelinding. Ya, ada bola yang menggelinding ke arah kita. Kemudian kita tendang bola tersebut yang awalnya mengarah ke kita, ketika kita tendang bola tersebut akan berlawanan arah. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk. Nah, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk maksudnya seperti apa ya? Ketika kita bermain slime atau kita bermain tanah liat. Nah, kita artinya sedang memberikan gaya menekan-nekan slime atau tanah liat sehingga bentuknya menjadi berbeda. Kemudian yang ketiga, gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan. Contohnya dari menendang bola tadi, yang awalnya bola mau diam, kita tendang, kecepatannya menjadi berubah, jadi lebih besar lagi. Dalam pembahasan gaya ini juga, adik-adik akan sering mendengar istilah resultan gaya. Apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan gaya itu merupakan gabungan gaya atau hasil penjumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya disimbolkan dengan huruf F dari bahasa Inggris force. Nah, F bernilai positif jika searah dan F bernilai negatif jika berlawanan arah. Apabila kita rumuskan menjadi R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya tergantung ada berapa gaya yang terjadi pada benda tersebut. Lantas, mungkinkah gaya bernilai nol? Ketika dua orang memberi gaya yang sama dengan arah yang berlawanan, maka gaya akan bernilai nol. Jadi, apabila ada pertanyaan, apakah gaya dapat bernilai nol? Ya, mungkin saja. Kita ke contoh soal ya, biar adik-adik bisa lebih memahami materi tentang gaya ini, khususnya di pembahasan resultan gaya. Nah, contoh soal yang pertama. Kakak dan adik mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Kakak mendorong ke arah kanan dengan besar 45 Newton dan adik ke arah kiri dengan besar gaya 40 Newton. Berapa resultan gaya yang bekerja pada meja? Nah, kita rumuskan pakai R sama dengan F1 dan F2.
F1 ditambah F2 karena hanya dua gaya saja yang terjadi pada meja tersebut. F1-nya 45 Newton ke kanan artinya positif dan F2-nya itu 40 Newton ke kiri. Karena berlawanan arah, jadi kita tuliskan negatif. Jadi 45 dikurangi 40 sama dengan 5 Newton. Contoh soal yang kedua itu adalah kakak dan adik mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Kakak mendorong ke arah kanan dengan besar 40 Newton dan adik ke arah kiri dengan besar gaya 50 Newton. Berapa resultan gaya yang bekerja pada meja? Menggunakan rumus yang sama ya, berarti F1 ditambah F2. Nah, F1-nya adalah 40 Newton, F2-nya itu 50 Newton. Kita tuliskan negatif karena berlawanan arah. 40 dikurangi 50 itu hasilnya minus, minus 10 Newton. Tanda minus atau tanda negatif menunjukkan ke arah kiri atau searah dengan dorongan adik. Begitu ya. Dan contoh soal yang ketiga, kakak dan adik mendorong meja dengan arah berlawanan. Kakak mendorong ke arah kanan dengan besar 60 Newton dan adik ke arah kiri dengan besar gaya 60 Newton. Jadi gaya ke kanan dan ke kirinya nilainya sama ya, sama-sama 60 Newton. Berapa resultan gaya yang bekerja pada meja? Kita gunakan rumus yang sama, R sama dengan F1 ditambah F2. F1 dan F2-nya sama-sama 60. Yang satu positif, yang satu negatif karena arahnya berlawanan. 60 dikurangi 60 hasilnya 0 Newton. 0 Newton ini menandakan bahwa benda tidak akan bergerak atau benda akan tetap diam. Yang tadi itu cerita kalau kita sedang mendorong sebuah meja atau mendorong sebuah balok. Nah, ketika kita mendorong sesuatu atau menarik sesuatu, apakah adik-adik pernah mendengar suara gesekan? Gerak. Nah, suara gesekan itu berasal dari gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jadi gaya gesek itu disebabkan karena ada sentuhan antara benda dengan lantai, antara meja dengan lantai, dan arahnya selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau kita mendorong meja ke kanan, berarti gaya gesek yang terjadi yaitu adalah ke kiri antara meja dengan lantai. Begitu ya adik-adik. Nah, gaya gesek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya gesek statis, dan yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Maksudnya seperti apa? Ketika kita mendorong sebuah benda, saat pertama kali mendorong, saat posisi benda masih diam, akan terasa lebih berat. Tapi setelah benda itu bergerak, mungkin rasanya akan lebih ringan. Nah, itu disebabkan karena gaya gesek itu terbagi menjadi dua, ada yang statis dan kinetis. Apa bedanya? Kalau gaya gesek statis itu gaya yang terjadi saat benda belum bergerak sama sekali. Jadi seolah-olah lebih berat. Kemudian gaya gesek kinetis itu adalah gaya yang terjadi saat benda mulai bergerak atau sudah bergerak. Nah, gerak benda umumnya bersifat deterministik. Apa yang dimaksud dengan deterministik? Deterministik artinya dapat dihitung di mana lintasan yang akan diambil, kemana arah kecepatan pada tiap titiknya, dan berapa percepatan yang terjadi di tiap saat ya. Nah, nanti ada hubungannya dengan hukum Newton yang terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton karena berkaitan dengan arah, dengan percepatan, dengan massa, dan lain sebagainya. Tadi adik-adik sudah tahu kalau gaya itu ada banyak sekali jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dibahas sebelumnya kan ada gaya gesek. Nah, ternyata gaya itu ada banyak sekali macamnya.
Nah, pertama tadi yang gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja berlawanan arah dengan gerakan benda atau kecenderungan benda untuk bergerak ketika dua permukaan saling bersentuhan. Kemudian contoh gaya yang lain, ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang memiliki massa dengan mengarah ke inti bumi atau ke pusat bumi. Makanya kita kalau jatuh itu pasti arahnya kemana? Ke bawah kan? Kita nggak mungkin jatuh ke atas, itu namanya terbang, bukan jatuh. Kenapa bisa ke bawah? Karena ada gaya gravitasi yang arahnya selalu ke pusat bumi atau ke inti bumi. Contoh gaya yang lainnya ada gaya magnet, yaitu gaya tarik atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet akibat interaksi kutub-kutubnya yang dapat menarik atau menolak benda magnet di sekitarnya. Begitu ya, dan masih banyak sekali macam-macam gaya. Ada gaya pegas, kemudian ada gaya lainnya. Kita sudah mempelajari tentang gerak dan tentang gaya. Materi gerak dan gaya ternyata saling berkaitan. Nah, gaya juga ternyata erat kaitannya dengan yang namanya percepatan, salah satu sifat dari gerak benda. Nah, jadi sekarang kita akan memfokuskan pembahasan yaitu pada hukum Newton yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, hukum Newton itu terdiri dari 3 hukum. Yang pertama, hukum 1 Newton yang berkaitan dengan kelembaman. Yang kedua, hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Untuk lebih jelasnya, simak sampai akhir pembahasannya ya. Hukum 1 Newton. Apa sih yang dimaksud dengan hukum 1 Newton? Tadi Ibu Widi bilang kalau hukum 1 Newton itu membahas tentang kelembaman. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai nol atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya atau tidak akan bergerak atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Itu yang disebut hukum 1 Newton ya. Jadi benda akan tetap diam selamanya kalau tidak ada gaya yang bekerja, gaya luar yang bekerja atau benda akan melakukan pergerakan dengan kecepatan yang tetap terus aja tetap selagi belum ada gaya lain yang bekerja juga. Nah, hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga dengan sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya seperti apa? Ketika adik-adik berada di jalan tol, melaju dengan kecepatan yang konstan, melaju dengan kecepatan yang tetap. Tiba-tiba di depan mobil yang dikendarai adik-adik itu ada kemacetan, otomatis apa yang dilakukan oleh Pak Supir? Nah, yang dilakukannya itu pasti akan menginjak pedal gas untuk mengurangi kecepatan. Nah, itu ketika kita sedang melaju dengan kecepatan tetap, kemudian ada gaya yang untuk menghentikan kecepatan tersebut, badan adik-adik cenderung kemana? Badan adik-adik pasti cenderung bergerak ke belakang. Nah, itu disebut kelembaman, cenderung mempertahankan posisi tetap. Ketika ada gaya luar, badan adik-adik akan mengarah ke belakang. Nah, beda halnya dengan ketika adik-adik sedang diam. Ya, mobil yang dikendarai adik-adik sedang diam. Kemudian tiba-tiba Pak Supir tidak sengaja menginjak pedal gasnya dengan mendadak. Apa yang terjadi pada tubuh adik-adik? Tubuh adik-adik seolah-olah ada yang mendorong ke arah mana? Depan atau belakang? Mendorong ke arah depan. Itu salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja sebuah gaya. Nah,
kita di sini akan membahas penyebab benda bergerak atau berhenti. Apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Apa sih yang menyebabkan benda itu berhenti? Nah, jadi besaran penting dari hukum 2 Newton adalah yang disebut sebagai percepatan. Di pembahasan gerak sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari tentang percepatan ya, di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Nah, hukum 2 Newton dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Lagi-lagi kita menemukan rumus segitiga. Nah, rumus segitiganya F, M, A. Seperti ini. Kalau mencari F berarti karena sebelahan sisanya M dikali A. Kalau mencari M berarti F per A. Kalau mencari A berarti F per M. Di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton. M itu massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan gerak benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya begini, ketika kita mendorong meja dengan kuat, maka meja tersebut akan semakin cepat bergerak. Semakin besar gaya yang kita berikan, berarti percepatan yang dialami benda tersebut akan semakin besar. Ketika kita mendorong dengan gaya yang besar, berarti kecepatannya juga akan besar yang terjadi pada meja itu. Nah, kemudian semakin besar massa benda, maka kecepatan benda atau meja itu bergerak semakin lambat. Jadi berbanding terbalik antara massa dengan kecepatan. Contohnya kita mendorong meja yang di atasnya tidak ada apa-apa. Nah, dibandingkan dengan kita mendorong meja yang di atasnya ada box, kira-kira lebih berat mana? Yang ada boxnya kan? Otomatis nanti kecepatan yang dialami oleh meja itu akan berbeda juga, akan lebih cepat yang ada boxnya atau yang tidak, yang ringan atau yang berat. Otomatis yang bergerak dengan kecepatan yang lebih besar itu yang ringan. Jadi massa berbanding terbalik dengan percepatan. Begitu ya adik-adik. Dan yang terakhir yang kita bahas di materi gaya ini adalah hukum 3 Newton. Apa yang dimaksud dengan hukum 3 Newton? Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, ya, benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Hukum yang mengatur konsep tersebut di atas sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama tetapi arahnya berlawanan arah yang disebut sebagai gaya reaksi. Nah, gaya itu kan disimbolkan F ya. Jadi F aksi sama dengan minus F reaksi. Kenapa ada minusnya? Karena berlawanan arah. Contohnya ada kakak-kakak ini yang sedang mendorong tembok Nah, otomatis kakak ini sedang memberikan aksi terhadap tembok. Secara tidak langsung, tembok juga sedang memberikan gaya terhadap si kakak itu. Makanya yang dirasakan ketika kita mendorong tembok itu jadi pegal atau jadi gimana. Itu disebabkan karena ada gaya reaksi dari tembok ke tangan kakak itu yang arahnya berlawanan. Contoh lainnya itu ada roket. Roket terbangnya ke atas, tapi kita lihat di bawahnya itu seperti ada hembusan gaya yang mendorong roket ke atas. Nah, ketika ketika roket bergerak ke atas secara tidak langsung, bagian tanah juga mendorong roket dengan arah yang berlawanan arah ya. Jadi ada F aksi dan F reaksi. Kita masuk ke contoh soal 1 ya adik-adik. Nah, contoh soal ini berkaitan dengan hukum 2 Newton yang menggunakan rumus segitiga F, M, A. Contoh soal yang pertama, suatu benda memiliki massa 5 kg dan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, nah,
Kata Ibu Widi sebelumnya, kalau kita menemukan soal seperti ini, yang pertama kali harus ditulis adalah diketahui. Diketahui masanya 5 kilogram, percepatannya kita simbolkan dengan A, 20 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah gaya, berarti F. Kita jawab menggunakan rumus F sama dengan M kali A. M-nya itu adalah massa, yaitu 5 kilogram. Percepatannya A itu adalah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi 5 dikali 20 sama dengan 100. Satuan F apa? Newton. Jadi gaya bekerja itu adalah 100 Newton. Bagaimana kalau kita mau mencari besaran lain? Kita lihat di contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Suatu benda memiliki gaya 300 Newton, berarti diketahui F-nya itu adalah 300 Newton. Dan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, berarti A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Massa pada benda tersebut adalah, yang ditanyakan adalah M, massa. Kita menggunakan rumus segitiga FMA untuk mencari M, berarti F dibagi A. F-nya 300 Newton, A-nya 5 meter per sekon kuadrat. 300 dibagi 5 sama dengan 60 kilogram. Jadi massa benda tersebut adalah 60 kilogram. Kalau kita mau mencari percepatan, bagaimana? Simak di contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, contoh soal yang terakhir ya, kita akan mencari nilai percepatan. Kalau sebelumnya di contoh soal pertama kita mencari gaya, contoh soal yang kedua kita mencari massa, dan contoh soal yang ketiga kita akan mencari percepatan. Contohnya gini, suatu benda memiliki massa 40 kg, massa simbolnya M, M-nya sama dengan 40 kg. Diketahuinya itu. Dan gaya 100 Newton, berarti F sama dengan 100 Newton. Yang ditanyakan percepatan pada benda tersebut adalah A yang ditanyakannya. Berarti menggunakan rumus A sama dengan F per M. F-nya itu 100 Newton, M-nya itu 40 kilogram. 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda itu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu ya adik-adik. Alhamdulillah pembahasan kita yang membahas materi gaya sudah selesai. Nah, materi gaya itu sebagai penutup materi bab 4 tentang gerak dan gaya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan apabila ada yang kurang dimengerti dan mau ditanyakan, silakan adik-adik cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.